Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hada. Bala Ada yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim zid wa barik ala rasulillah wa alihil ala rasulillah wa alihil Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya dengan ayat itu Allah Subhanahu wa taala melancarkan seluruh urusan Bapak Ibu semuanya, memurahkan rezekinya dan menanamkan kebahagiaan di dalam jiwa-jiwa Bapak Ibu semuanya sehingga selalu berada dalam keadaan tenang, lahir batin, dunia akhirat. Kita teruskan surat Ali Imran kita. Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat ini berada pada urutan nomor 3, turunnya di Madinah, surat Madaniyah, jumlah ayatnya adalah 200 ayat. Dan tadi kita sudah membaca sampai 125, dan berarti insya Allah kita tinggal 75 ayat lagi. Terakhir kemarin kita sudah sampai 120. 120 menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak senang kepada kebenaran, kemanusiaan, tidak senang melihat umat Islam itu maju. Jadi misalnya Iran bisa meluncurkan satelit sendiri, ya, segala-galanya, itu kemudian diembargo terus. Apa sebabnya? Karena kalau Iran itu maju dan kemajuannya ditularkan kepada umat Islam yang lain, maka tentu akan terjadi kemajuan yang merata di seluruh bagian bumi ini. Dan mereka tidak inginkan itu karena mereka sudah mendesain dunia ini berbentuk piramida. Artinya bahwa yang paling di atas itu hanya sedikit dan yang paling banyak di bawah dan itu kurang mampu. Nah, Allah SWT berfirman di ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika kalian mendapatkan kebaikan ataukah kemajuan-kemajuan, tasuhum membuat mereka merasa terusik. Jadi kita artikan tasuhum, mereka merasa terusik, mengusik mereka, mengganggu mereka dalam tanda petik. Wa in tusibakum sayyi'atun, tapi kalau kalian mendapatkan hal yang buruk, yafrahu biha, maka mereka akan senang dengan itu. Wa in tasbiru, dan apabila kalian sabar, jadi artinya apa? Dalam menghadapi semuanya ini tidak perlu kita reaksioner. Tidak perlu kita bereaksi dengan cara yang salah. Apa sebabnya? Nanti kembali menjadi bumerang lagi bagi diri kita masing-masing. Maka ayatnya mengatakan wa in tasbiru, dalam menghadapi ini sabarlah. Karena kalau kalian sabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka itu tidak akan memudaratkan kalian sesedikit apapun. Kata mudaratkan itu akan mengalahkan, akan membuat kalian rendah. Karena rendah tidak rendah itu bukan
orang lain yang menyebabkan kita rendah, tapi diri kita sendiri. Ingat jemaah sekalian, yang membuat kita hina bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Innallaha bima ya'maluna muhit. Karena sungguhnya Allah itu, kita mulai dari sini, muhit itu meliputi apa saja mereka kerjakan. Jadi Allah itu terhadap apa yang mereka kerjakan menjangkau, meliputinya. Artinya tidak ada perbuatan mereka yang luput dari catatan dan covernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak tercover, tidak ada yang tidak terjangkau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita bersabar, sama saja dengan meminta kepada Allah untuk terlibat menyelesaikan masalah kita setelah kita sendiri berusaha melakukannya secara maksimal. Sekarang masuk ayat baru. Ini adalah ilustrasi catur, karena katanya catur itu diambil dari medan perang. Jadi menempatkan orang atau prajurit di perang itu sama dengan menempatkan biji-biji catur atau menjalankan biji-biji catur di atas papan catur. Wa'idh gadauta min ahlika, dan ingatlah ketika gadauta. Gadau itu artinya secara bahasa artinya pagi ya. Besok, kalau kita katakan besok pagi itu gadan. Wa'idh gadauta, ketika engkau di pagi hari, gadauta berangkat di pagi hari, min ahlika, dari keluargamu, maksudnya dari rumah istri kamu, dari rumah kamu, dari keluarga kamu. Ini tentu secara khusus dulu berbicara kepada Nabi, tapi sekarang juga berbicara kepada kita masing-masing. Tubawi'ul mu'minina, untuk menempatkan orang-orang mukmin maqaida, di tempat-tempatnya masing-masing, lil qitali, untuk berperang. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika terjadi perang dulu, Nabi yang mengatur di mana pergu A harus berdiri, di mana regu B harus berdiri, di manakah kompi 1, kompi 2, kompi 3 bertugas. Jadi semuanya diatur oleh Nabi. Jadi setiap kelompok itu diatur oleh Nabi. Jadi Nabi yang mengatur semuanya. Nabi nanti tinggal mengatakan bahwa setiap orang harus mengikuti arahan Nabi. Apabila tidak mengikuti arahan Nabi dalam berperang, maka pada saatnya nanti mereka akan kalah dan lari tunggang langgang. Jadi itu sebabnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi itu ahli strategi perang, dan Nabi tidak pernah kalah strategi perangnya. Kalau ada yang kalah seperti di perang Uhud, itu bukan sebetulnya Nabi yang kalah, tetapi karena prajuritnya yang tidak patuh kepada strategi yang telah diatur dan direncanakan oleh sang Nabi. Seperti perang Uhud sudah dikatakan, yang di atas bukit, yang pemanah, apapun yang terjadi di bawah tidak boleh meninggalkan posnya, tidak boleh meninggalkan tempatnya masing-masing. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika yang di bawah itu berkerumun mengambil barang-barang perang atau kasihan perang yang ditinggalkan oleh musuh yang mengaku kalah, akhirnya kemudian mereka tergiur juga, berpikir kalau kita tidak turun ya kita tidak dapat apa-apa, kita tinggal di sini saja tidak dapat apa-apa. Sementara yang di bawah di depan itu mereka memperebutkan harta rampasan perang atau harta sitaan perang. Nah akhirnya dengan godaan itu dia turun. Nah begitu dia turun, ternyata musuh tadi hanya bersiasat saja. Kemudian setelah dia kelihatannya mundur, ternyata dia berputar dari balik bukit yang lain, lalu kemudian tiba-tiba muncul dari arah belakang di punggung bukit Uhud, sehingga kemudian tinggal melontarkan anak-anak para mereka ke bawah. Akhirnya untuk selamat mereka harus meninggalkan medan perang itu. Itu yang terjadi pada saat itu. Jadi wa'idh gadauta min ahlika. Nah karena ini jemaah sekalian sebagai penempatan Nabi itu adalah akurat, wahyu. Jadi menempatkan perang pun adalah wahyu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu lengkap di dalamnya, termasuk dalam hal peperangan, strategi dan sebagainya, siasat. Maka di ayat lain dijelaskan tentang syaratnya berperang, diantaranya adalah sabar. Kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat Al-Anfal ini, ayat 65. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Al-Anfal ini memang surat tentang perang. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina. Harid itu artinya motivasi, kobarkan semangat. Ya. Jadi doronglah,
semangatilah orang-orang mukmin alal qital di dalam peperangan. Jadi bukan untuk pergi perang tapi dalam peperangan, ala bukan ila. Jadi alal qital. Jadi semangatilah orang-orang mukmin itu dalam hal peperangan supaya mereka mau pergi berperang dan bersungguh-sungguh. In yakun minkum asyruna sabirun, apabila di antara kalian ada 20 orang sabar, asyruna itu 20. Apabila ada 20 orang sabar minkum di antara kalian, yaglibu mi'atain, niscaya akan mampu mengalahkan 200 orang. Jadi 20 orang sabar bisa mengalahkan 200 orang. Di satu berbanding 10. Ini 20 kali 200, lawan 200. Wa in yakun minkum mi'atun yaglibu alfa minal ladzina kafaru. Dan jika di antara kalian ada mi'atun 100 orang sabar maksudnya, maka yaglibu mereka akan mampu mengalahkan alfan minal ladzina kafaru. Akan mampu mengalahkan 1000 orang dari kalangan orang-orang yang ingkar itu. Jadi kalau ada di antara kalian 20 orang sabar akan mengalahkan 200. Kalau ada 100 orang sabar, maka akan 1000 kan berarti 1 berbanding 10 juga. Minal ladzina kafaru. Bianau, karena sebenarnya mereka yang kafarunya adalah kaumun la yafqahun, adalah kaum yang tidak pernah mengerti memahami. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sabar itu sangat penting dan itu dilakukan Nabi pada saat menempatkan pasukannya di sini. Ya. Kalau dia adalah perang Badar ya. Wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qitali wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Maka syaratnya Nabi ada di tengah-tengah mereka menempatkan perang, bukan hanya membuatkan strategi ataukah cara berperang, mengatur pasukan, tetapi sekaligus juga memandu mereka supaya bersikap sabar. Karena kalau mereka sabar selemah-lemahnya, itu bisa mengalahkan 1 berbanding 2. 1 orang sabar mengalahkan 2, seperti di ayat 65 ini. 66 ini. Kalau 65 tadi kita sudah lihat ini 1 berbanding 10 ya. Karena kalau ada 100 akan mengalahkan 1000. 1 berbanding 100.000 itu kan 1 berbanding 10. Ya. Al-an sekarang, khaffafallahu minkum. Allah meringankan itu kepada kalian dalam pengertian Allah mengangkat karena kalian juga tidak maksimal dalam persiapannya, maka khaffafallahu ankum. Tapi walaupun ringan seringan-ringannya, wa alima anna fikum, tapi dia mengetahui bahwasanya di tengah-tengah kalian da'fan, ada yang lemah. Yang lemah nanti mempengaruhi pejuang yang lain karena harus digotong, ditandu dan sebagainya. Fa in yakum minkum mi'atun, ini yang sabar, yang apa yang lemah ini? Fa in yakum minkum mi'atun, jika ada di antara kalian 100, mi'at itu 100. Sabiratun orang sabar, di 100 orang sabar. Ya gelibu mi'ata ini, maka mereka akan mengalahkan 200. Jadi 100 mengalahkan 200. Jadi 1 berbanding 2. Ini yang paling murah, yang paling sedikit. Jadi artinya pas selemah-lemahnya orang sabar tetap lebih kuat daripada yang tidak sabar. Minimal perbandingan di sini adalah 1 berbanding 2. Mi'atun dan mi'ata ini. Perbandingan mi'atun dan mi'ata ini. Ini 100, ini 200. Bukan 1 berbanding 2. Nah, jadi ini artinya menunjukkan bahwa sabar ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang mudah-mudahan itu bisa kita memahaminya, mengamalkannya. Wa in yakum minkum alfun, jika ada di antara kalian 1000, ya gelibu alfa ini, niscaya akan mengalahkan 2000. Jadi 1 berbanding 2. Biidznillah, atas izin Allah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah memang bersama dengan orang sabar. Kenapa seperti tadi? Jawabannya sih Allah bersama dengan orang sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu bekerja, beraktivitas, berprofesi, maka selalulah memiliki sifat-sifat sabar itu. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ini masih berkaitan dengan peperangan, ini hanya ilustrasi saja. Idhammat ta'ifatani. Ingatlah ketika ta'ifatani, dua ta'ifah, 2 kelompok. Hammat ingin sekali. Siapakah 2 kelompok itu? Minkum, dari kalangan kalian orang beriman. Mereka ingin apa? Antafsyalah. Ya. Antafsyalah.
dia pengen sekali pengen sekali tidak menghadapi musuh yang diamanatkan Nabi kepadanya. Kan tadi ada bagian-bagiannya. Jadi kelompok ini ataukah kalau di sekarang namanya kompi ini ataukah regu ini menghadapi yang sana, yang sini, kira-kira gitu. Jadi sudah diatur oleh Nabi, yang ini menghadapi di sana, yang ini menghadapi. Supaya tidak terjadi kekacauan. Karena kalau tidak ada pengaturan kan nanti kacau nantinya menjadi kalah. Nah, dengan demikian Nabi sudah tentukan yang ini menghadapi sana, yang itu menghadapi sana, seperti itulah. Tetapi ada di antara mereka itu dua golongan yang antafsyala, memilah-milah, sehingga kemudian karena mereka takut. Ya. Tidak ingin berhadapan dengan yang kelompok sana, karena kelompok sana bagi dia itu kuat. Nah, maka dia tidak ingin menghadapinya. Padahal kalau Allah sudah menempatkan sami'na wa ta'na, apa sebabnya? Wallahu waliyuhuma. Karena Allah itu adalah wali keduanya. Artinya bahwa kedua kelompok yang takut tadi ini tidak perlu takut sebetulnya. Kenapa? Karena Allah menyertainya. Lihatlah kita di Timur Tengah sekarang, setelah 3 bulan lebih Israel menggempur Gaza, apakah ada tujuannya yang tercapai? Tujuan pertama adalah menghabisi Hamas. Yang kedua adalah melepaskan atau membebaskan Sandra. Jadi dua-duanya ini nggak ada yang tercapai. Satu, Hamas tetap eksis, bahkan tambah kuat. Kita saksikan, ya. Sekarang tentara Israel sudah mulai kecapean juga, banyak, semakin kesini semakin banyak korban. Kemudian Sandra tidak ada yang bisa dilepaskan. Ada yang dilepaskan dulu, tapi melalui pertukaran waktu terjadi gencatan senjata itu. Ya. Jadi kesimpulannya, dua agenda utamanya katanya menyerang Gaza tidak ada yang tercapai, yaitu yang pertama adalah menghilangkan Hamas, menghabisi Hamas. Yang kedua adalah supaya sandera-sandera tersebut bisa dilepaskan dengan cepat. Tapi semuanya tidak bisa terjadi. Bahkan kita lihat terowongan Gaza pun mereka tidak bisa sita, terowongannya tidak bisa disita. Setiap mereka masuk, mereka yang sendiri yang meledak. Ya, sudah diperangkap oleh Hamas masuk dalam terowongan. Nah, jadi jemaah sekalian, apa sebabnya kira-kira? Kesabaran. Padahal Israel itu apalagi kurangnya didukung oleh senjata-senjata, mesin-mesin militer yang canggih. Ya. Apalagi di belakangnya Amerika dan Inggris. Bayangkan, Amerika Inggris di belakangnya. Dua negara kuat, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan Hamas. Padahal ini sudah 3 minggu lebih nih terjadi. Ya. Sudah 3 bulan maksudnya, sudah 3 bulan lebih ini perang terjadi. Kemudian daripada Oktober, November, Desember, Januari sudah 3 bulan lebih. Ya. Tidak ada yang didapat. Nah, apa sebabnya? Allah katakan, izhammat ta'ifatan minkum antafsyala. Ingatlah ketika ada 2 golongan di antara kalian yang karena takut menghadapi musuh yang diperuntukkan kepadanya oleh Nabi, maka mereka ingin mencari pengganti ataukah mengarah kepada yang lain. Dia cari kelompok musuh yang kelihatannya lebih lemah. Ya. Padahal kata Allah, kalau Allah dan Rasulnya sudah menempatkannya, maka wallahu waliyuhuma. Allah itu adalah wali bagi keduanya. Jadi wallahu waliyuhuma. Allah itu adalah wali bagi keduanya. Nah, apa artinya wali keduanya? Ya kita juga harus berwilayah. Caranya apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita harus bertawakal. Jadi orang mukmin itu tawakalnya kepada Allah SWT. Kalau saudara-saudara kita di Timur Tengah, kelompok eksisten ini adalah bisa melakukannya, kelompok resisten maksudnya, maka niscaya Allah berikan kepadanya kemenangan. Ya, bahkan kalau kita lihat tanda-tandanya sudah terjadi sekarang, tinggal umat Islam ini harusnya bisa belajar dari sana. Apa sebabnya? Ya karena kita lihat yang menyeret Israel ke pengadilan internasional justru Afrika Selatan, seperti itu. Nah, jadi Allah mengatakan walallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi harusnya orang mukmin itu bertawakalnya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah harusnya bertawakalnya orang mukmin. Ini adalah ilustrasi perang Badar, Pak Muslim. Ini adalah bukan ilustrasi, ini film ya, film perang Badar. Kan kita bicara tentang ini adalah ilustrasi perang Badar. Ya. Perang Badar berhadapan-hadapan
di sana di depan jauh lebih banyak, akan bertambah terus, sementara di sini jauh lebih sedikit. Berdasarkan informasi pada saat itu jumlah orang Islam cuma sekitar 300 orang, sedangkan jumlah orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang datang dari Mekah itu sekitar 1000-an orang, jadi 1/3. Nah, sebelum kita baca ini, kita lihat dulu tadi ayat ini, ayat berikutnya di sini. Surat 8 juga. Tadi adalah, kalau tadi ini adalah ayat 65, 66 ini. 66. Sekarang kita mundur ke ayat 46 ini. Allah katakan, wa atiullaha wa rasulahu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanazau, dan jangan berbantah-bantah. Nah ini Pak jemaah sekalian. Jadi intinya jangan saya berbantah-bantah. Ini adalah pesan Al-Quran. Jadi berbeda tidak bisa dihindari. Di dalam Sunni berbeda-beda mazhabnya. Di dalam Syiah juga berbeda-beda. Di dalam Syiah itu ada yang namanya Zaidiyah, ada Ismailiyah, dan ada Imamiyah. Itu paling tidak kelompok besarnya saja ada 3. Di Imamiyah nantinya juga terkadang disebut dengan akhbari, ada usuli, dan sebagainya. Jadi tidak bisa dihindari perbedaan. Nah, Al-Quran mengatakan perbedaan itu harus dipelihara dengan cara yang baik. Maksudnya di-manage dengan baik. Sehingga perbedaan itu justru menjadi potensi kekuatan, bukan sebaliknya. Apakah perbedaan itu menjadi potensi yang membahayakan? Yaitu apabila berbantah-bantah. Jadi jelas sekali Paulus sekalian. Atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dalam konteks kita sekarang ya Al-Quran, karena Allah adalah Al-Quran. Jadi wa atiullah wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya sekarang diwakili oleh ulama yang kita anggap mumpuni. Ulama yang sudah sampai pada tingkat yang memang waktunya habis untuk itu, dan memang sudah mencapai tingkatan-tingkatan seperti kita bicarakan tadi. Kalau umat tidak mengorientasikan, tidak mengkerucutkan tidak mengkerucutkan perhatiannya kepada satu ulama, maka nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan, dan bahkan di antara ulama bisa nanti dibenturkan oleh pihak-pihak musuh. Makanya Allah mengatakan wa atiullaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan wala tanazau, jangan pernah berbantah-bantah. Ini larangan Pak sekalian. Wala tanazau. Makanya kita di tempat ini kita sudah sering menyampaikan bahwa kita ini sudah terlanjur bermacam-macam kelompok, dan tidak segampang itu kita pindahkan orang kepada kelompok yang kita inginkan. Ya, kita sudah sampaikan bahwa di Iran itu mayoritas mutlak penduduknya orang Syiah. Tetapi tetap saja sampai sekarang turun-temurun dan masih eksis sampai sekarang kelompok agama Majusi, Zoroaster, sampai sekarang. Bahkan tempat perapian mereka masih ada semuanya. Ibadah mereka masih. Bahkan mereka diakomodasi dalam kalender kebudayaan di Iran. Nah, jadi artinya apa? Tidak bisa dihilangkan. Padahal ini kan di tengah-tengah ulama, tapi tetap aja bertahan. Begitu ya Sunni di Iran, tetap Sunni sampai sekarang. Di Iran banyak Sunni juga. Sebaliknya misalnya di Arab Saudi. Arab Saudi Sunnah atau Sunni. Wahabi yang kita anggap cukup militan. Tetapi coba lihat di bagian timur tetap ada Syiah sekitar 30%. Ya, jadi artinya tidak gampang orang dipindah-pindahkan. Gitulah juga misalnya di Mesir. Di Mesir itu adalah mayoritasnya bermazhab Sunni Syafi'i. Ya, tetapi tetap saja ada Syiah di sana. Begitulah seterusnya. Jadi kesimpulannya, janganlah kita menjadikan perbedaan itu sebagai alat untuk berbantah-bantahan. Karena ini larangan. Ini artinya larangan. Wala dan janganlah, kan larangan namanya. Ini namanya lam nahyi, lam larangan. Jadi janganlah tanaza'u. Jadi lam itu ada juga nahyi, ada juga nafi. Mengatakan tidak, saya tidak pergi. Nah itu nafi namanya. Kalau ini janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau dikatakan jangan pergi, nah itu larangan. Itu namanya lam nahyi, larangan. Nah jadi wala tanaza'u, jangan berbantah-bantahan. Apa sebabnya? Fatafshalu, kekuatanmu akan turun dan kemudian menjadilah kamu khawatir, takut. Fatafshalu itu menjadi takut, penakut. Ya. Wa tazhaba rihukum, dan semangat kalian menjadi hilang. Rih di sini kita artikan semangat, spirit.
Rih itu dari kata roh. Rih ini secara bahasa artinya angin. Ya. Jadi watazabarikum, spirit perjuangan kalian akan hilang. Ya. Dan ini kita lihat sebagian umat Islam sekarang seperti itu, sehingga kemudian Palestina masih terbantai sampai sekarang dan sudah 24 ribuan orang meninggal. Nah, kita katakan tadi justru Afrika Selatan yang bukan Islam lah yang telah menyeret Israel diadili di pengadilan internasional sudah berjalan 2 hari, yaitu di Belanda, Den Haag, di International Court of Justice. Ya. Jadi watazhabari hukum, maka dikatakan jangan berbantah-bantahan tadi, lalu kemudian wasbiru, sabarlah. Kita sekarang kerja suka banget berbantah-bantahan, di grup-grup juga kerjanya berbantah-bantahan. Ya. Di media-media sosial berbantah-bantahan, padahal Al-Quran katakan ini wala tanaza'u, janganlah kalian berbantah-bantahan. Fatafshalu, karena nanti kamu akan menjadi penakut. Watazhabari hukum, spirit perjuangan kalian juga menjadi runtuh. Wasbiru, dan karenanya yang benar adalah bersabarlah, sebab innallaha ma'as sabirin, karena sungguhnya Allah selalu bersama dengan orang sabar. Jadi innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Jadi ini kata-katanya, bersabarlah karena sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Ya, jadi saya kira jelas bahwa sekalian. Kita kembali ke sini. Jadi walaqad nasarakumullahu bi badrin, dia. Jadi sabar, dan kita sudah lihat sungguh Allah telah menolong kalian bi badrin, di Badar. Ini Badrin di perang Badar maksudnya. Jadi kata Badar adalah Al-Quran, Badar. Jadi walaqad, dan sungguh nasarakumullah, Allah menolong kalian. Ini Badar ini Pak Ustaz menurut apa letak geografisnya sekitar 100-an kilometer dari Madinah. Ya, 100-an kilometer dari Madinah, arahnya ke Laut Merah. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau jalan kaki sampai sejauh 100-an kilometer. Ya. Jadi walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah, sementara kalian pada saat itu lemah. Jadi adillah sini lemah. Saking lemahnya itu dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi, dan sungguh Allah menolong kalian di Badar, di perang Badar. Padahal kalian pada saat itu lemah. Bayangkan musuh 3, dia Islam cuma 1 banding 3. Ya, 1 Islam sama dengan 3 orang yang non Islam melawan mereka. Nah, tapi Allah mengatakan wa intasbiru tadi. Ya, jadi sabar. Fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan bertakwa kepada Allah kalian bersyukur. Jadi seperti ini. Jadi bertakwalah kepada Allah, takwa kepada Allah melahirkan kesyukuran. Kalau kita bersabar, kesabaran melahirkan kebersamaan dengan Allah. Wallahu ma'as sabirin. Jadi seperti itu. Jadi fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan dengan takwa kepada Allah kita bersyukur. Ini makanya kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu tentang apa namanya, ini bersyukur juga nanti akhirnya tentang puasa. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah tentang puasa ya. Ya, kita buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat 2. Ayatnya 183. Jadi kita lihat di sini. Kebetulan juga puasanya memang sudah dekat ya, tinggal 2 bulanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya berpuasa kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi intinya di sini adalah takwa. Nah, kemudian di bawah ayat 185 ini dia. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan Ramadan itulah diwajibkan berpuasa, karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah hudal linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan minal huda, dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa saja di antara kalian menyaksikan bulan itu, maksudnya berada di tempatnya, di tempat mukimnya, maka hendaklah falyasumhu, berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin, tapi siapa yang sakit atau safar,
tidak perlu berpuasa, cukup fa'iddatun min ayamin ukhar, gantinya dengan hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kalian dengan puasa itu al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah sama sekali tidak pernah untuk membuat sulit kita, ciptakan kesukaran. Walitukmilul iddatah, makanya dikatakan kalau kamu tidak berpuasa karena sakit ataupun safar, maka sempurnakanlah puasanya nanti setelah selesai safarnya, setelah selesai Ramadan dengan melakukan qada. Walitukabirullah, dan supaya kalian membesarkan Allah. Walitukabirullah ala mahadakum, atas hidayahnya kepada kita. Ujungnya apa? Wala'allakum tashkurun. Ini sama, la'allakum tashkurun. Coba kita lihat di sini, la'allakum tashkurun. Jadi kalau di sini la'allakum tashkurun apa? Yaitu ketaatan kepada Nabi. Ini terjadi pada perang Badar. Keselamat patuh kepada Nabi, kita lihat luar biasanya adalah satu orang mengalahkan 3 orang. Satu orang Muslim mengalahkan 3 orang penyerang dari Mekah, seperti itu. Jadi fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian bersyukur. 1, 2, 4. Ini adalah ilustrasi malaikat. Ini kan cuma ilustrasi ya. Biasanya bayangannya orang itu atau ilustrasinya malaikat itu bersayap. Apa sebabnya? Karena ya itu sebetulnya caranya pikiran manusia menyelesaikan muskilah, kesulitan namanya. Nah, kan ceritakan bahwa namanya malaikat itu kan makhluk langit, ya, makhluk samawi. Jadi bahasanya orang pada saat itu sampai sekarang juga itu tempatnya di langit. Ya. Jadi malaikat tempatnya di langit. Nah, pertanyaannya kalau dia di langit, bagaimana caranya turun ke bumi, kira-kira gitulah. Kalau di langit, bagaimana caranya turun ke bumi? Nah, terpaksa diberikan sayap seperti itu. Karena bayangan orang, sesuatu yang jauh di angkasa sana mau turun ke bumi harus pakai sayap. Kalau tidak pakai sayap, ya hancur, dia akan jatuh. Ambil misalnya burung itu selamat. Kenapa? Karena punya sayap. Nah, jadi dari situlah riwayatnya kenapa malaikat dibuatkan sayap seperti ilustrasi ini. Kalau menurut saya, Suaranya hilang ya? Iya, suaranya hilang. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi ternyata terpental keluar ya. Jadi baru tahu kalau ternyata keluar dari tadi. Mari kita masuk ke screen lagi.
Jadi sekarang kita masuk lagi. Jadi jemaah sekalian, kita sudah sampaikan bahwasanya ya Allah menjanjikan kepada orang beriman itu selama dia sabar tadi ya, kan tadi sabar itu syaratnya. Ya, Allah mengatakan bahwasanya kalau orang beriman itu sabar, maka Allah akan membantu mereka dengan 3.000 malaikat. Istaqulu lil mu'minina, ingatlah ketika kalian berkata, ketika engkau mengatakan kepada orang mukmin, ala yakfiyakum, ya. Tidakkah cukup bagi kalian ayyumiddakum rabbukum, di mana Tuhan membantu kalian bisa sati alafin dengan 3.000, salah satu tiga ini ribu, 3.000 malaikat. Bisa sati alafin minal malaikati munzalin, yang turun dari sisi Allah SWT. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, Bapak sekalian, ini perhatikan ini 3.000 ya. Jadi ingat ini 3.000 ini malaikat ya, dan kita kita tekankan ini malaikat. Kita lagi-lagi Bapak sekalian, malaikat. Kenapa kita tekankan? Karena kok tiba-tiba di masyarakat kita beberapa ustadz atau ulama atau orang lah mengajarkan meminta pertolongan kepada jin, atau jinnya memberikan pertolongan. Ya, supaya bisa menggandakan uang, jin dipakai. Supaya bisa penyakitnya sembuh, jin katanya dipakai. Nah, di dalam Al-Quran tidak pernah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menolong nabinya, ataukah rasulnya, ataukah hambanya yang dicintainya dengan jin. Selalu malaikat ini. Ya, jadi ingat Bapak sekalian, malaikat ini selalu. Jadi ini juga adalah penyimpangan dari Islam sebetulnya. Kok tiba-tiba jin, akhirnya apa yang terjadi? Mengatakan bahwa jin bisa membantu kita asalkan yang bisa memanggilnya orang pintar. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah yang dijadikan celah-celah orang-orang, sehingga kemudian terjadilah penipuan demi penipuan sering sekali terjadi. Ya. Kita sudah sering mengangkat kasus penggandaan uang, itu kasus korbannya banyak sekali. Dan sampai sekarang pun juga masih banyak korban dengan alasan bahwa dia datang ke seseorang yang bisa memerintah jin. Sini dikatakan Allah membantu, ini kata-katanya nih, yumiddakum rabbukum, Tuhanmu. Jadi Tuhanmu kan berarti Allah. Jadi kata-kata rabbukum ini Tuhanmu, yumiddakum, memperkuat, menolong kalian. Yumiddakum, memperkuat kalian. Ya. Dengan 3.000 malaikat, minal malaikat, munzalin, yang turun dari sisi Allah. Jadi ingat, bukan jin tapi malaikat. Dan ini Nabi tidak perlu berdoa, cukup melakukan saja perintah Tuhan dengan baik, yaitu berperang dengan sabar, maka kemudian Allah yang bertindak di sini. Jadi pada saat perang Badar itu 3.000 malaikat menolong mereka. Jadi 3.000 malaikat. Sementara pasukannya orang kafir Quraisy dari Mekah cuma 1.000-an orang, jadi 3 kali lipat. Bahkan nanti di bawah ini ada lagi ayat terakhir di bawah ini, yaitu bahkan 5.000 malaikat. Ini adalah 3.000 malaikat. Jadi ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalatati alafin minal malaikati munzalin. Kita lihat di sini perbandingannya. Nah, kita lihat di sini. Ini tadi ya surat Al-Anfal. Nah, ini kita lihat surat An-Naml. Surat An-Naml. Jadi nanti Tuhan akan membantu manusia. Jadi ini tadi Al-Anfal. Ini dia surat An-Naml ya. Maaf, surat Al-Anfal dulu, surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 9. Ya. Nah, kita lihat. Istastagisuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian. Cuma minta pertolongan saja untuk menghadapi musuh. Dia tidak meminta dikirim malaikat. Minta pertolongan saja. Tidak perlu mengundang-undang malaikat, tidak perlu minta-minta jin. Ini tastagisuna artinya istighosah. Dari kata tastagisuna lahirlah kata istighosah. Jadi ingatlah tastagisuna ketika kalian beristighosah, minta pertolongan rabbakum kepada Tuhan kalian, fastajabalakum. Lalu dia Allah mengijabah pertolongan permintaan kalian. Apa kata Allah? Anni, aku kata Tuhan. Ini jadi mulai dari sini nih. Jadi Allah mengijabah dengan berkata, Anni, saya akan mumiddukum, memperkuat kalian. Mumiddukum artinya tadi memperkuat, membantu dengan memperkuat.
Bi alfin dengan 1000 minal malaikati. Dengan 1000 malaikat. Minal malaikati murdifin yang datang dengan berduyun-duyun. Jadi datang sambung menyambung dari langit. Nah, jadi ingat ya sekalian, kita sudah lihat tadi Ali Imran, Allah membantu Nabi bukan dengan jin, tetapi dengan malaikat ini. Jelas sekali dikatakan ketika kalian minta tolong kepada Tuhanmu, maka Tuhan pun mengijabah permintaan pertolongan kalian dengan berkata, Ani sungguhnya aku ini mumiddukum, memperkuat kalian bi alfin minal malaikati murdifin, dengan 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun untuk membantu Nabi pada saat itu. Jadi sudah, saya kira jelas sekali manunya dalam Al-Quran. Jadi di sini dikatakan 3000 malaikat. Jadi istaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasi alafin minal malaikati munzalin. Jadi 3000 malaikat. Lagi berikutnya. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Lagi-lagi selalu pakai sayap ya, ilustrasi pakai sayap. Ya. Dan memang di Al-Quran ada kata-kata sayap malaikat. Ya, masna wa sulasa wa ruba, itu kan ada di Quran. Tapi itu harusnya lebih kepada perumpamaan saja. Karena kalau malaikat datang ke sini, malaikat ini bukan makhluk terikat dan ruang waktu, ya tentu tidak perlu pakai sayap. Karena kalau pakai sayap kan artinya dia pakai ruang waktu, ya seperti itu. Jadi ini adalah ilustrasi perang Badar ini ceritanya. Bala yang benar ialah, bahkan ialah intas biru wa tattaqu. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min farihim, dan kalian datang, ya, dan kemudian mereka datang kepada kalian, ya'tukum, mereka datang kepada kalian min farihim, dengan apa, dengan mendadak, dengan serta-merta menyerang bersama-sama secara tak terduga. Hada yumdidukum rabbukum bihamsati alafi minal malaikati musawwin. Jadi di sini kalau sabar tadi kan tidak disebutkan secara spesifik sabar ini. Kalau sabar maka ini yumdidukum rabbukum dengan berapa? Dengan bihamsati alafin. Dengan 5.000, ini hamsa 5, ini alfi alafin 1000, jadi 5.000 minal malaikat. Jadi tadi di atas tanpa menyebut kata sabar itu 3.000 malaikat. Sekarang ada kata sabar 5.000 malaikat. Jadi inilah pentingnya sabar. Dan ini mirip tadi dengan ayat surat Al-Anfal sebelumnya tadi di sini nih, Al-Anfal di sini ya. Ini tadi mirip dengan ini tadi. Ya, yaitu bahwasanya ini tadi in yakum minkum isyruna sabirun, kalau ada di antara kalian 20 orang sabar, ya gelibu mi'ata ini akan mengalahkan 200 orang. Nah, ya, jadi mirip dengan ini. In tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu dan bertakwa, wa ya'tukum min fariq, lalu kemudian mereka datang menyerang kalian secara mendadak, secara tak terduga, hada yumdidukum rabbukum, maka dengan cara inilah ataukah dengan kasus inilah, yaitu di perang Badar ini, Rabbukum, Tuhan kalian memperkuat kalian dengan apa? Bi khamsati alafin minal malaikati, dengan 1000 malaikat musawwimin, yang memiliki, kata-kata musawwim itu tanda, tapi kita artikan musawwim itu dengan memiliki kualifikasi yang sama. Ya, tandanya sebagai malaikat ada dan memiliki kualifikasi yang sama. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pasti akan ditolong. Kita lihat lagi di sini. Qalat innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha. Jadi di sini ada kata-kata azillah tadi kita temukan juga. Tadinya umat Islam lemah tapi kemudian diperkuat. Jadi innal muluka iza dakhalu qaryatan, sungguhnya raja-raja apabila memasuki sebuah negeri, afsadu, mereka membuat kerusakan. Wa ja'alu a'izzat ahliya adillah, dan menjadikan penduduk yang tadinya adalah aizza, hidup dengan tenang, mulia, saling memuliakan, sekarang menjadi azillah, menjadi terhinakan, rendah. Nah, inilah yang terjadi kita lihat seperti di Gaza. Bagaimana kalau kita lihat raja-raja seperti itu yang berkuasa seperti Israel. Jadi kita selesai raja-raja, pemerintah, ya, kepala-kepala negara, muluk itu kan kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin. Seperti sekarang ini Netanyahu di Israel.
Ya, jadi bagaimana kalau seperti itu? Maka kita lihat kerjanya adalah membuat kerusakan dan menjadikan penduduk yang tadinya mulia, bisa sekolah dengan baik, bekerja dengan baik, menjadi azillah, menjadi rendah. Allah mengatakan kadzalika yaf'alu, dan begitulah juga Allah berbuat. Nah, jadi ayat seperti ini mengingatkan kita bahwa Allah SWT selalu memberikan bantuan kepada orang yang beriman. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah itu senantiasa atau selalu siap sedia untuk membantu kita di dalam kehidupan ini, terutama kalau kita berada pada jalan yang benar. Jadi lagi-lagi kita sampaikan bahwa di sini adalah malaikat lagi, bukan jin. Jadi kalau dalam Al-Quran itu tidak pernah disebutkan Allah membantu mereka dengan jin. Satu-satunya jin dipakai itu adalah Nabi Sulaiman, karena itu adalah mukjizat. Itu pun juga Nabi Sulaiman mempekerjakan jin. Mempekerjakan jin artinya apa? Memberikan hukuman kepada mereka yang salah. Nah, jadi yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Allah akan mengirim kepada kita 5.000 malaikat. Dan ini tidak perlu kita tahu, juga tidak perlu kita minta secara spesifik. Cukup kita minta pertolongan dari Allah karena kita berada dalam kondisi tertindas, terdesak, terbantai seperti di Gaza, Palestina. Ingat, di Gaza sekarang total orang meninggal dunia sudah di atas 24.000 orang dalam 3 bulan. Lalu kemudian kota Gaza tinggal maksimal 15% saja yang bisa digunakan, 85%-nya sudah jadi puing-puing, sudah jadi reruntuhan-reruntuhan. Seperti itu. Kalau toh ada yang bertahan, rangkanya tidak bisa lagi dipakai nantinya. Harus dibuat kembali dari nol. Tapi itulah yang dikatakan dari Al-Quran, kalau orang-orang yang bermental seperti itu menguasai suatu negara, maka hancurlah negara itu. Ini sedang kita saksikan di depan mata kita semuanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan juga kelapangan dada untuk memahami sedikit demi sedikit dari Al-Quran, agar penuntun kita dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan ini benar-benar Al-Quran. Karena sering sekali kita menciptakan cerita-cerita yang sebetulnya kedengarannya indah, agamis tapi tidak agamis. Ya. Agamis tapi tidak agamis. Ya, banyak sekali contoh-contohnya. Contohnya misalnya orang yang meninggal dalam keadaan bersujud, maka pasti dia meninggalnya bagus. Ya. Padahal itu kan bisa karena penyakit, bisa karena satu hal. Karena kalau misalnya orang bersujud meninggal baik, nah bagaimana dengan Nabi Muhammad kita? Dia meninggalnya tidak sujud. Apakah berarti bahwa dia lebih baik dari Nabi? Ya, seperti itu. Tapi bahwa sujud itu pentingnya, tapi tidak lantas kita mengatakan bahwa bagus sekali meninggal dalam keadaan sujud. Yang bagus adalah kalau mereka meninggal dalam keadaan sedang berjuang. Yang perjuangkan kepentingan orang banyak. Nah, itu yang paling. Apapun keadaannya, mau meninggal dalam keadaan di kasur, terbunuh, itu sama saja. Maksudnya selama dia memperjuangkan kepentingan orang banyak, itu yang paling inti. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dihantarkan oleh ayat-ayat ini untuk memahami apa yang Allah SWT ingin sampaikan kepada kita semuanya, agar kita jangan salah paham atau gagal paham. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kalau itu yang Al-Fakir sampaikan benar, maka itu adalah semata-mata dari Allah SWT. Tapi kalau itu salah ataupun khilaf atau keliru, maka itu dari diri pribadi Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan jangan digunakan. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Kita beri pencerahan tentang manusia Muslim awal tadi itu, di peringkat awal. Islam tengah masih bayi, masih baby lagi, dan belum kuat lagi kekuatan segi jumlah dan sebagainya. Sampai Allah turunkan malaikat beribu membantu. Compare dengan Imam Musa alaihissalam yang terang-terang kriteria syarat-syarat ini memenuhi semua, yang buat malaikat sanggup turun untuk membantu. Tapi Rasulullah SAW, Fatimah Zahra sama Amirul Mu'minin
hanya boleh melihat dengan tangisan daripada alam sana. Jadi pencerahan dan falsafah di sebalik apa yang kita terlepas pandang secara Barakallah. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini juga menarik ya, karena ini kasus ini sedang terjadi di era kita, di zaman kita. Kita posisi hidup sekarang dan menyaksikan kebiadaban itu terjadi di depan kita. Nah, pertanyaan kenapa ketika Islam dulu masih awal, masih bayi lah seperti kata Pak Nur tadi, masih awal sekali, kan perang Badar itu kan perang pertama ya. Jadi perang Badar itu dikatakan terjadi sekitar tahun ke-1, tahun ke-2 Hijriah. Jadi Nabi awal sekali pindah ke Madinah, ibaratnya baru mulai memperbaiki negaranya atau hubungan-hubungan antar warganya, tiba-tiba sudah diserang dari Mekah sekitar 1000-an orang. Ya, kalau sekarang 1000 orang tentu tidak banyak, tapi pada saat itu 1000 orang banyak sekali, karena kan penduduk belum banyak seperti sekarang. Diserang dengan 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Dan Nabi tidak ingin agar mereka masuk ke Madinah, maka Nabi menyambutnya di luar. Jadi Nabi sudah tahu berdasarkan laporan dari orang-orang di sekitarnya, maka Nabi menyambutnya ke arah Laut Merah itu. Lalu dalam peperangan itu, kita lihat tadi di mana Allah langsung membantu mereka dengan 3.000 atau bahkan 5.000 malaikat. Pertanyaan kenapa sekarang tidak seperti itu terjadi di Gaza? Kata-kata tidak terjadi juga kita tidak bisa pastikan, Pak Gus sekalian. Apa sebabnya? Karena kan tidak dilihat. Malaikat itu tidak kelihatan. Satu ya. Yang kedua, Allah mau sengaja membiarkan ini terjadi. Kalau dibiarkan, karena Allah punya rencana besar. Pasti Allah punya rencana besar. Nah, buat apa besarnya? Coba kita lihat. Satu, supaya terungkap semua bahwa mereka memang jahat, biadab. Sehingga nanti kalau ada kekuatan lain datang, kalau kekuatan baru datang, lalu kemudian tidak memberikan akses kepada mereka kepada kekuasaan, kan kita setuju, wajar. Mereka memang jahat. Yang kedua, orang-orang di sekitar situ juga yang kelihatannya Islam. Selama ini kan kita lulukan yang paling baik Islamnya mereka itu dari mana? Dari Arab Saudi, dari Bahrain, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang mendukung Inggris dan Amerika menyerang Yaman justru Bahrain, gitu. Negara Arab satu-satunya yang mendukung secara langsung ya. Jadi ini kan menyadarkan kita bahwa berislam itu tidak cukup dengan zahiri lahirnya saja seperti yang kita lihat di Arab sana. Nah, jadi dengan demikian ini supaya membuka manusia supaya terbuka matanya, menyaksikan ini bahwa ini adalah benar-benar sebuah kejahatan yang terorganisasi dengan baik. Terorganisasi dengan baik karena begitu Israel menyatakan akan menyerang Gaza, langsung datang 2 kapal induk Amerika ke Mediterania dan membantu Israel dengan senjata begitu banyak. Ini kita lihat. Tapi apa yang didapatkan sampai sekarang tidak menang. Kemudian Houthi mencoba menghalang-halangi kapal-kapal yang akan masuk ke pelabuhan Eilat di Israel yang dari arah Laut Merah, dari arah belakangnya. Laut Merah itu kan terbagi 2, ada yang terus ke Mesir, jadi terusan Suez, ada yang ke kanan tuh. Dan nanti arahnya ke Laut Mati. Ya, di situ nanti ada pelabuhan Eilat namanya. Itu pelabuhan kargo besarnya Israel di sana. Supaya tidak perlu melewati lagi terusan Suez, karena itu mahal di sana. Nah, tetapi apa yang dilakukan Houthi menghalangi mereka kapal-kapal yang mau ke sana. Tapi kemudian siapa yang marah? Amerika dan Inggris. Menghajar Houthi. Tetapi apa yang kita saksikan, Mas Kaiser bahagia, dunia mengecam Amerika. Dianggap ini sebuah pelanggaran atas kedaulatan negara lain. Jadi artinya semakin kita lihat siapa sih sebetulnya yang teroris, siapa sih sebetulnya yang kasar dan biadab selama ini. Nah, lalu pada saat yang sama apakah Yaman ciut? Ternyata tidak melakukan perlawanan. Tadi kita dengarkan informasi hari ini bahwa hari ini Houthi menyerang kapal perangnya Amerika Serikat. Nah, jadi Mas Kaiser baik kan semakin menunjukkan nantinya ya apa yang terjadi. Sehingga kita nanti di Timur Tengah, menurut saya ending daripada semuanya ini sangat mungkin adalah Israel akan hilang dari peta dunia. Israel akan hilang dari peta dunia, dan ketika itu akan diusir, tidak ada lagi orang marah. Kenapa? Ya wajar, memang jahat. Jadi Tuhan membiarkannya supaya semua orang terbuka matanya. Sekaligus ini juga Tuhan membuka mata kita untuk beragama dengan benar. Ingat ya, bukan berislam dengan benar saya, tapi beragama dengan benar. Bahwa beragama itu tidak cukup dengan lahiriah. Buktinya
dari sekian banyak negara Islam, terutama di Timur Tengah, tak satu pun yang berani menyeret Israel pergi ke International Court of Justice. Tetapi siapa yang menyeretnya? Justru yang tidak beragama Islam, yaitu Afrika Selatan. AFSEL, South Africa. Afrika Selatan yang bukan Islam, yang mayoritasnya Kristen itu, yang justru menyeret Israel ke pengadilan internasional, dan 2 hari berturut-turut yang lalu sudah diadili, yaitu hari Kamis dan hari Jumat. Jadi sudah diadili di sana, Pak, cepat sekali. Ini kan Israel, di belakangnya Amerika dan Inggris. Nah, tetapi jemaah sekalian, inilah kita lihat. Yang berani melakukan itu siapa? Adalah orang Afrika Selatan. Artinya apa? Betapa banyak orang yang beragama Islam kelihatan, tapi hanya berhenti ritual saja. Padahal kita sudah bahas kemarin bahwasanya yang namanya umat Islam itu harus ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dan apakah kemungkaran yang paling besar itu? Berdasarkan informasi dari malaikat di surat Al-Baqarah ketika Allah menjadikan khalifah, yaitu menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi yang namanya kemungkaran terbesar itu adalah menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Kemungkaran bukanlah orang ziarah kubur. Kemungkaran bukanlah orang tahlilan. Kemungkaran bukanlah orang kunut di waktu subuh. Jadi bukan itu adalah pendapat yang berbeda, tapi bukan kemungkaran. Kita boleh tidak setuju orang ziarah kubur, tapi siapa mengatakan ziarah kubur itu kemungkaran? Yang kemungkaran itu mencuri, membunuh, membuat kerusakan di muka bumi, dan itu berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kasus di Timur Tengah ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak orang yang beragama secara ritual ternyata hanya lahiriahnya saja. Ritual saya lahiriahnya, tidak sampai ke batinnya. Buktinya pemihakannya kepada kemanusiaan dan kemarahannya, tanhau anil mungkarnya terhadap kerusakan dan pertumpahan darah tidak ada sama sekali, menjadi penonton. Padahal yang disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Coba kita baca Al-Quran ini. Kita buka surat Al-Baqarah dulu ya. Surat Al-Baqarah surat 2 ya. Surat 2. Ya, ayatnya 30 ini dia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingat tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, saya akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifatan, khalifah. Qalu, maka malaikat berkata, mereka ini artinya mereka ini satu malaikat tadi. Malaikat berkata, ataja'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang yang, makhluk yang yufsidu fiha, hanya membuat kerusakan padanya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Kan berarti yang diperkarakan oleh langit itu bukan orang yang ziarah kubur, bukan orang yang tahlilan, tetapi orang yang yufsidu fiha, membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Coba kita lihat. Nah, yang dicocok apa? Yaitu supaya semua justru bertasbih kepada Tuhan dan bertahmid. Allah, apa kata jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berfirman, saya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maksudnya bahwa yang namanya khalifah itu dalam konsep saya sebagai Tuhan bukanlah makhluk yang membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah. Seperti itu. Jadi jelas sekali. Jadi yang disebut dengan al-munkar itu adalah membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Mana lagi ayatnya? Kita lihat lagi di surat 5, surat Al-Maidah. Kita lihat ayatnya sekitar 30 ya. Oh, berapa ini? 31, 32 ini. Nah, ini ayat 32 ya. Nah, kita langsung ke sini nih. Man qatala nafsan. Siapa membunuh seseorang, itu kan berarti membunuh, Pak Bos sekalian. Jadi yang adalah membunuh ini, man qatala nafsan. Siapa membunuh satu orang saja, bighairi nafsin, tanpa merupakan hukum mati atas perbuatan seseorang yang juga membunuh, au fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi. Jadi yang disebutkan Allah di sini dua, membunuh, ini qatala nafsan, membunuh seseorang, atau fasadin fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Iya. Siapa yang membunuh seseorang, satu saja, apalagi sudah 24.000 orang,
atau membuat kerusakan di muka bumi, maka faka'an nama qatalan nasa jami'an, seolah-olah yang bersangkutan membunuh manusia seluruhnya. Nah, jadi terus ini kan yang harus ini sudah kemungkaran dan harus dihentikan. Tapi kok kenapa banyak saudara-saudara kita yang selalu meributkan tahlilan, meributkan patung di rumah, gambar di rumah, kata malaikat tidak masuk, sekarang diam 1000 bahasa. Kenapa mereka diam? Kenapa mereka tidak menghentikan, mengecam, mendorong negara-negara Arab untuk melawan Israel seperti itu? Waman ahyaha, dan siapa yang menghidupkan satu orang sama dengan menghidupkan seluruh manusia, luar biasa. Jadi namanya kemungkaran itu bukanlah perbedaan pendapat di antara kita. Orang yang memperingati Maulid Nabi disebut mungkar, ini jelas keliru, Pak sekalian. Ya. Kecuali kalau memperingati Maulid Nabi dengan membunuh, itu baru namanya mungkar. Nah, jadi mereka menganggap itulah amar ma'ruf, itulah nahi mungkarnya mereka. Kalau menghentikan Mauludan, menghentikan orang Syiah memperingati Asyuranya, menghentikan orang NU tahlilan, nah itu seakan-akan itulah disebut dengan kemungkaran. Pernah kita lihat di televisi, ada seorang yang berpaham seperti itu masuk ke masjid, karena di masjid itu orang setelah sholat biasa bernyanyi-nyanyi, selawat-selawatan, lalu kemudian mereka masuk marah, memaksa jemaah semua untuk menghentikannya, karena dia bukan pengurus, dia bukan orang situ juga. Coba ditanya kenapa melakukan itu, dia katakan ini kan perbuatan nahi mungkar. Nah, harusnya semangat seperti ini sekarang dibawa ke Timur Tengah untuk membantu Gaza. Tapi sayang 1000 saya, justru orang-orang Islam seperti ini, berislam seperti ini, diam 1000 bahasa sekarang. Kenapa? Karena Arab Saudi juga tidak banyak bicara, sementara mereka banyak sekali mengidolakan Arab Saudi. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah Jemaah sekalian berbahagia ya. Jadi dengan demikian, jawaban Pak Nur kita katakan, jawab dengan apa? Pak Nur kita jawab bahwa ini Tuhan pasti punya rencana besar. Ulangi lagi, Tuhan pasti punya rencana besar. Kita berdoa saja, semoga Allah manjangkan usia kita dan kita bisa menyaksikan itu semuanya terjadi. Silakan Pak, yang lain lagi. Chatroom Ustaz. Ada Ya, kita ke chatroom ya, baik. Kita ke chatroom, ini dari Pak Burhan. Semaksimal manakah Allah membiarkan manusia melakukan kerusakan, sedangkan umat yang terdahulu sudah mendapat balasan. Nah, itu nanti pasti akan balasan juga. Karena dunia sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan, sudah satu kampung. Ini kan sekarang disebut dengan one village, satu kampung saja di dunia. Dunia ini seperti village, seperti kampung saja. Dengan demikian, nah jadi kalau sudah terjadi di Gaza saja, ya belum saatnya. Karena ini harus melibatkan seluruh dunia, karena dunia ini kan sudah menjadi satu village tadi, satu kampung. Kalau dulu itu besar sekali ya namanya Madian, besar sekali ya namanya tempatnya kaum Ad, itu sudah banyak. Nah sekarang yang namanya dunia sekarang sudah menyatu, sehingga harus juga melibatkan seluruh manusia di muka bumi, dan kita sudah menyaksikan bahwa hampir seluruh manusia di muka bumi sekarang ini terlibat di dalamnya, sudah mulai terlibat. Dan pada saat yang sama ketika mayoritas orang sudah mulai jengah dengan perbuatan Israel, tapi pada saat yang sama Amerika Inggris semakin menolong Israel dengan membombardir Yaman untuk memperlemah posisi Yaman yang selalu menghalang-halangi kapal-kapal kargo yang akan berlabuh di pelabuhan Eliad Israel. Jadi campur tangan Tuhan pasti akan datang. Jadi maka dikatakan di dalam sebuah Al-Quran, terkadang kita tergoncang sampai semua berkata hatta yaqulu, sampai berkata mata nasrullah, kapan datangnya nasrullah, pertolongan Allah. Apa kata Allah? Qala inna nasrullahi qarib. Tenang saja kata Tuhan, pertolongan Allah itu pasti dekat sekali. Jadi kalau belum sekarang, atau bisa saja sekarang sudah bagian dari pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu kan tidak langsung satu kali, tapi berproses juga. Karena pertolongan Tuhan ketika masuk dalam ruang waktu, dia harus mengikuti proses ruang waktu. Seperti tadi, bisakah Tuhan menolong orang di Badar kalau mereka tidak pergi ke Badar? Mereka tidak berbondong-bondong meninggalkan rumah-rumah mereka dan pergi ke Badar. Jawabannya tidak mungkin. Allah menolong mereka karena mereka ikut berperang. Nah, seperti itu. Jadi begitulah juga, pasti pada saatnya nanti Allah akan berikan pertolongannya. Kita minta saja kepada Allah memanjangkan usia kita,
kita akan menyaksikan peristiwa yang cukup besar di masa-masa mendatang. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, apalagi tadi pernah terputus cukup panjang satu kali. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk belajar pada malam hari ini. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih. Ya, sama-sama Sin. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Ayu. Jamal. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama, Bapak. Ya, sama-sama. Hati-hati jatuh. Ya. Terima kasih Ayu. Ya, sama-sama Kak. Syukran ya Terima kasih Ustaz. banyak Ustaz. Afan ayah anda hati-hati Assalamualaikum. jangan sampai jatuh. Ya, jatuh itu jatuh ke bumi. Terima kasih Ustaz. Bu Ayu semua. Ya, Selamat. Afan. Ya, sama-sama Pak Nir. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu ya. Syukran, alhamdulillah, syukran. Afan Pak Kamal ya. Waalaikumsalam Pak Alpan. Hati-hati Pak Alpan di jalan kalau lagi di jalan. Terima kasih Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Rom, Bu Astos, yang lain, Bu Ros, saya duluan juga ya. Ya, Pak Baik Ustaz. Ustaz. Pak Nimar, terima kasih banyak Pak, saya duluan ya. Nah, Pak Haji Mat, lagi di dapur ke? Hah? Lagi di dapur ke? Ya, inilah tempat apa ni orang-orang zuhud. Ha. Macam ayah anda lain, dia dah safar dah sampai naik atas dah. Oh gitu. Ha. Oh, Ayah anda dah keluar ke? Oh, makan dah. lagi. Makan barang-barang bumi, dia dah kat atas. Oh, Kita makan kat bumi, makan apa nama dia? oh ni apa? Kira apa tu? Apa nama dia? Tahu begini. Tahu bergedil. Oh, bergedil. Oh, best. Tahu bergedil. Sekarang dengan sambal hijau. Enggak, sambil-sambil kita tengah ceramah kan gitu. Ya, ya. Makan dengan cabai hijau tu, sedap tu. Sambal hijau. Ha. Alhamdulillah. Tak ajak Bu Ayu makan sama. Ya, ini Bu dokter rekamannya masih belum dimatiin ini. Oh, ya, ya, ya. Okey, okey. Saya tutup dulu ya, belum Ya, ya. dimatiin nanti. Nanti masuk sekali apa kita ngobrol. Iya betul. Hmm. Iya.